dalam mewujudkan hukum ekonomi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sedangkan misi APEC 2021-2026 adalah melakukan kajian pengembangan kurikulum dan pengajaran hukum ekonomi Islam secara periodik dan berkesinambungan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia di era global. Menjadi mitra bagi institusi terkait melalui berbagai kerjasama dalam bentuk kegiatan ilmiah ataupun konsultasi, legal opinion, naskah akademik, dan atau berbagai kajian dalam rangka mendukung perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas anggota, serta mendukung penguatan atmosfer akademik melalui kolaborasi dalam kajian, penelitian, dan publikasi ilmiah di bidang hukum ekonomi Islam, baik skala nasional maupun internasional. Meningkatkan literasi masyarakat atas hukum ekonomi Islam melalui berbagai kegiatan pengabdian, baik dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan advokasi bagi masyarakat serta pengguna lembaga ekonomi atau bisnis Islam. Memperluas kerjasama dengan berbagai asosiasi profesi dan atau lembaga pendidikan dan pihak-pihak lain dalam mendukung perkembangan pemikiran dan atau penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Terdapat 3 poin penting dalam sejarah pembentukan APEC. Yang pertama adalah sekitar bulan September 2012, Pusat Kajian Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyampaikan gagasan awal tentang urgensitas Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia. Gagasan tersebut direalisasikan pada rapat besar perdana APEC pada tanggal 29 September 2015 di tempat yang sama. Launching dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. APEC telah melakukan kerjasama dengan beberapa institusi seperti Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan masih banyak lagi. Salah satu institusi yang cukup intens bekerja sama dengan APEC adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di antaranya telah melaksanakan seminar, call for paper, forum group discussion, dan masih banyak kegiatan lainnya. Selain daripada itu, APEC juga memiliki Jurnal Hukum Ekonomi Islam yang mana telah memiliki PISSN dan juga EISSN. Jurnal Hukum Ekonomi Islam telah berhasil menerbitkan 7 volume bermula dari tahun 2017. Sekian video profil singkat tentang Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia. Untuk informasi lebih jelasnya dapat mengunjungi apec.or.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa mulai Mas Bagas kayaknya. Sambil Baik, nunggu yang lain, sambil ngobrol aja. baik Pak Wisnu dan Prof. Rova. Mungkin saya bisa izin memulainya, Prof. Oke, silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di siang hari ini.
Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam, Allahumma shalli wa sallim. Salam. Yang saya Salam. hormati Prof. Rofah Setiawati selaku Ketua Umum ABHESI. Yang saya hormati Dr. Abdurrahman Misno selaku narasumber pada siang hari ini. Dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuan-tuan, Puan-puan, seluruh audiens dari kegiatan seminar pada hari ini yang akan membahas tentang optimalisasi penggunaan AI dalam edukasi dan literasi hukum ekonomi syariah. Sebelumnya, kami mohonkan kepada Ketua Umum ABSI, Prof. Rofah Setiawati, untuk memberikan sepatah dua patah katanya sebagai sambutan kegiatan siang hari ini. Kepada Prof. Rofah Setiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun alal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin, di sini banyak tetamu. Ada beberapa tetamu yang istimewa. Artinya tidak menyangka kalau kegiatan yang saya apa pandang ini cukup sederhana. Ada yang hadir dari Malaysia, Dr. Hadenan Taufik. Terima kasih sudah hadir di sini, Dokter. Dan mungkin saya nggak pahami satu persatunya. Yang jelas syukur Alhamdulillah Ustadz Misno, Dr. Abdurrahman Misno ini saya biasa sejak awal saya memanggilnya Ustadz, maka saya kekalkan memanggil Ustadz karena saya Ustaz rasa ya. lebih tepat begitu. Dan Ibu Bapak hadirin yang di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini sudah tambah banyak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bagas dan Dr. Mahmud Said ini yang saya kenal ya dari namanya. Mudah-mudahan ini betul, bukan Mahmud Said yang lain. Betul, dari Jakarta ini jauh. Bapak Notaris ya. Yang Eh, lain terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan. Bagaimanapun kita meskipun cuma duduk di sini, ini adalah satu perjalanan. Hakikatnya perjalanan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu konteks ke konteks yang lain, dari satu kajian ke kajian yang lain dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berupaya untuk melekatkan iman Islam di dalam diri kita. Salawat dan salam juga marilah kita bersama-sama tujukan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan salawat dan salamnya juga tersampaikan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah berada dalam barisan beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin peserta webinar ABHESI, bersyukur sekali kegiatan ini insya Allah akan kita ikuti bersama dalam beberapa waktu mengisi siang hari kita hari ini. Ini diselenggarakan oleh ABHESI, ya, satu asosiasi atau perkumpulan dosen atau pengajar dan peneliti hukum ekonomi Islam Indonesia yang telah mencanangkan berkomitmen tadi sudah diputar dalam visi misi ya, dalam profil yang sebelumnya tadi ya, menjadi organisasi handal bagi kaum intelektual yang profesional dalam mewujudkan hukum ekonomi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, untuk mewujudkan atau mendukung terwujudnya
visi tersebut ya kami mempunyai atau terdapat 6 departemen dan salah satunya Departemen Edukasi dan Literasi serta Advokasi. Nah, alhamdulillah ini yang dipimpin, dikomandani oleh Dr. Abdurrahman Wisno. Selain itu, memang secara pribadi saya sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh Dr. Abdurrahman Wisno beserta timnya di dalam menjalankan program-program departemen ya yang kita sering lihat uploadan video yang amat sangat pendek dan itu menggunakan AI. Saya nggak tahu mengapa yang dipilih profil avatarnya yang berbadan gemuk ya dan secara fasih menyuarakan tentang bagaimana hukum ekonomi Islam itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan hal-hal yang lain yang terus dilakukan dalam pelaksanaan programnya dan ini secara pribadi saya sendiri tertarik. Wah, kalau misalnya saya tidak hanya Ustadz Misno nih yang bisa melakukan, kalau saya dan mungkin teman-teman yang lain itu bisa melakukan hal yang sama, maka akan semakin ramai lah ya media sosial kita terwarnai oleh dakwah hukum ekonomi syariah. Karena kita yakin sebagai seorang muslim sangat mengenal apa yang disuruhkan oleh Rasulullah. Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Ini satu ayat saja sudah diperintahkan untuk menyampaikan, apalagi kita mempunyai berbanyak ayat, beribu, berjuta. Tapi nggak tahu kapan tersampaikannya, melalui apa. Ya. Nah, alhamdulillah kita hingga saat ini diperjalankan untuk tetap sehat memasuki generasi, memasuki era di mana AI itu sudah sangat banyak masuk dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Dan itu juga yang menjadi pilihan terutama generasi muda. Kalau generasi old seperti saya mungkin juga ya kadangkala akan menjumpai, tetapi tidak begitu apa ya eh, eh, apa menjiwai. Tetapi kita bisa melihat ya dari berbagai kajian juga bahwa memang ini AI itu sudah menjadi dunianya orang sekarang ya. Kalau sekarang masih menjadi anak ya anak sekarang Gen Z katakanlah begitu. Oleh karena itu bagi kita yang mempunyai atau menyadari fungsi dakwah ya atas amanah keilmuan yang ada pada kita berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, maka tentu akan sangat baik, akan sangat apa namanya terbantukan ya bagaimana kita menyampaikan dakwah itu dengan menggunakan AI. Nah, dalam hal ini kita insya Allah akan mendapatkan tips dan triks ya. Syukur-syukur nanti mungkin ada sesi latihan bagaimana memanfaatkan AI Praktek gitu ya. secara baik, praktek sehingga lepas dari acara ini kita sudah masing-masing bisa mencoba. Nah, tentu di sini dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan ini Dokter Pismo untuk mendampingi kami ya supaya ilmu yang disampaikan siang hari ini bisa menjadi amal jariah nantinya dan semakin dikembangkan bisa bermanfaat untuk mendukung eh, literasi dan edukasi masyarakat berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Dr. Abdurrahman Wisno dan juga Mas Bagas ini mendampingi ya hingga selesai dan juga hadirin sekalian mudah-mudahan dapat memanfaatkan optimal juga ya apa yang akan kita saksikan siang hari ini. Mudah-mudahan akan menambah ya makna hidup kita semakin berarti. Terima kasih, jazakumullah khairan kasir untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita.
Dan mohon dimaafkan kalau ada kekurangannya. Selamat mengikuti webinar optimalisasi penggunaan AI dalam edukasi dan literasi hukum ekonomi syariah. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rofah atas sambutannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perubahan itu sudah pasti, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau kita tidak mengikuti, menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, maka bersiap-siaplah kita akan ditinggalkan oleh dunia. Oleh sebab itu, sekarang sudah zamannya artificial intelligence. Sama seperti tadi, apabila kita tidak menguasai, kita tidak mempelajari perkembangan teknologi tersebut, maka kita akan tertinggal oleh orang-orang lain dalam memanfaatkan teknologi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya mohonkan kepada Bapak Dr. Abdurrahman Misno untuk bisa sharing, untuk bisa membagikan ilmunya tentang artificial intelligence kepada kita semua, khususnya dalam pemanfaatan di bidang edukasi dan literasi hukum ekonomi syariah. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Assalamualaikum Bapak Misno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Dr. Bagas, sehat? Alhamdulillah. Pak Misno, Luar bagaimana biasa. siang hari ini? Siap untuk Alhamdulillah, memberikan semangat materinya nih. Pak Misno? Semangat, kita sharing aja lah, ngobrol ya Mas Bagas. Alhamdulillah. Dengan senang hati Pak Hmm. Misno dan terima kasih sekali atas kesediaannya. Baik, tanpa berpanjang kali lebar Pak Misno, mungkin kami mohonkan untuk bisa memberikan sharingnya, bisa membagikan ilmunya kepada kami semua. Kepada Bapak Dr. Abdurrahman Misno, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagas. Baik, beberapa sekalian, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd, fa faqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati bersama Profesor Dr. Rofah Setiawati dari Universitas Diponegoro. Terima kasih waktu, kesempatan, dan join serta bimbingannya di APC ini. Ya, setengah malu, tapi juga kita harus berjuang juga sesuai dengan Mas Tatokna. Mohon doa dan dukungannya. Yang kedua juga ada senior dulu nih, Pak Dr. Mahmud Said dari Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Kita bisa sharing-sharing lagi, Insya Allah ya. Kita tunggu waktunya nih untuk bisa sosialisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian juga tetamu kita, Profesor Madya Dr. Hanan Topik daripada UITM Sarawak. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah kita akan selalu untuk melakukan kolaborasi riset ya. Ingat sekali tahun berapa ya, 2018 saya ke Sarawak dulu tuh ya, ke UITM, fotonya masih ada gitu ya, masih pakai ikat dulu tuh. Ya, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Dokter Mas Bagas, ini luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi juga dokter muda kita nih. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa berkontribusi lah untuk bangsa, agama, dan juga negara tentu saja. Baik Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini sebenarnya awalnya itu kita ingin untuk
topiknya atau mungkin formatnya itu lebih santai gitu ya. Karena dari admin sendiri ini apakah seminar, webinar atau workshop gitu ya. Ya udah saya bilang itu webinar rasa workshop lah kayak gitu ya. Jadi karena memang divisi juga jangan sampai nanti ngambil divisi yang lainnya, departemen yang lainnya. Kita lebih banyak ke sosialisasi ya, terutama penggunaan AI untuk bagaimana hukum ekonomi Islam di Indonesia ini bisa terus berkembang. Ada dua orang yang dalam pekan ini saya bertemu ya. Pertama adalah Kepala Cabang BJB Syariah ya di wilayah Jabodetabek. Ya, beliau mengatakan terkait dengan ya kita ketahui bersama ya tentang literasi dari Islamic banking in Indonesia ya antara 9 sampai 10% ya dari market share-nya bank di Indonesia. Ini menjadi sebuah ya keprihatinan ya setelah kita lepas dari kutukan 5%, 6% gitu ya. Kemudian ada BSI masuk ke 9 sampai 10%. Bayangkan Indonesia dengan mayoritas muslim gitu ya hanya 10% ya. Walaupun kita boleh berbangga sedikit di lembaga keuangan non bank, mungkin di pasar modal, kemudian asuransi juga tidak bisa dibanggakan. Mungkin ke halal industri dengan beberapa real bisnis yang lain, koperasi juga bahkan cantolannya kalau bahasa Prof. Roma ini hampir tidak ada cantolannya. Cantolan untuk yang namanya koperasi syariah itu cantolannya itu nggak tahu nyantol kemana gitu ya. Nah, ini tentu saja sangat memprihatinkan dan saya rasa ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa ternyata ya ekonomi, bisnis, keuangan syariah, terutama apalagi kalau di APIC ini adalah fokusnya ke dimensi hukumnya. Ya, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia ini menjadi satu tantangan yang luar biasa di tengah perkembangan dari teknologi utamanya itu AI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bertemu dengan satu dari konsultan di Jakarta di bidang training ya di bestpracticeindonesia.com ya. Beliau juga bercerita. Nah, ini menarik Prof. Ani. Ya. Jadi beliau cerita itu kenapa awalnya itu bisa ngobrol diskusi itu karena dia lihat di Facebook, kemudian lihat ada video pendek tentang bahaya riba waktu itu gitu ya. Dia cerita tentang bahaya riba gitu. Kemudian dia ternyata ya alhamdulillah lah dapat hidayah gitu, ya sadar gitu pengen hijrah gitu. Oh iya ternyata awalnya dia tuh customernya itu dari saya sebut misalnya satu bank ribawi lah gitu ya. Kemudian sekarang sudah mulai pelan-pelan berubah terutama dari sisi transaksinya juga. Nah itu tahadus binik malah ternyata ada yang lihat juga gitu ya. Nah dua background ini menguatkan bahwa mestinya memang kita itu harus terus ya melakukan tadi sosialisasi dan juga advokasi. Kalau kaitan dengan advokasi secara spesifik sebenarnya memang terlalu banyak orang yang memang yang dia itu as a Muslim of course gitu ya, tapi kok tidak memahami, tidak meyakini, tidak mengamalkan, apalagi sampai tidak mendakwahkan. Ya ada dua biasanya. Pertama adalah kejahilannya, ya kemudian ta'assubnya mungkin dan juga mungkin karena hawa nafsunya ada keperluan pragmatis dua ini yang biasa kemudian sarwabe cekaran Sunda mah sama saja mau bank syariah bank konvensional gitu kan ya apa bedanya hukum ekonomi syariah dengan hukum ekonomi biasa ya nggak ada bedanya nah, padahal of course kita sangat pahami itu very different pasti berbeda dari akarnya dari dasarnya sampai kepada implementasi dan main goals-nya itu pasti berbeda. Nanti boleh tanya ke Prof. Hadnan nih, ya nanti kita bisa diskusi. Oke, kemudian yang ketiga itu, kemudian yang menarik itu juga adalah karena ini adalah sosialisasi, ya in Islamic perspective biasanya kita sebut itu dengan dakwah. Jadi APIC ini juga sebenarnya kan adalah bagian dari dakwah gitu ya. Nah dalam dakwah ini memang juga memerlukan selain ada fiqh dakwah ya artinya itu dimensi hukum dalam dakwah gitu ya. Saya agak-agak khawatir ketika ada beberapa video itu mungkin yang misalnya mohon maaf misalnya itu menampilkan misalnya seorang perempuan yang tidak pakai hijab misalnya. Kayaknya ada beberapa itu ya yang memang karena AI gitu ya akhirnya itu mungkin nanti bisa ya mungkin mohon dimaafkan lah itu pertama. Jadi
dari fikih dakwah itu ada di dimensinya. Kemudian yang menarik itu dari sisi mungkin lebih ke arah bagaimana yang disebut dengan mungkin marketing ya, digital marketing ya. Artinya memasarkan. Ini bukan hanya produk, bukan hanya jasa, tapi juga Islam dalam tanda petik berarti ya. Bagaimana kita memarketingkan gitu ya, bagaimana memasarkan Islam, spesifiknya adalah bagaimana memasarkan dari hukum ekonomi Islam ya di Indonesia ini. Nah, di situ kemudian ada beberapa teori yang coba saya riset dengan Manus AI gitu ya. Ternyata di sana itu dari sisi video itu ternyata dia memang memerlukan banyak sekali hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Jadi kata kuncinya itu adalah sebuah video pendek itu adalah satu pandangan atau satu video ya gambaran yang memang disukai dan di situ banyak pilihannya. Ya, nah sayangnya memang yang pertama itu adalah tokohnya itu biasa sesuatu yang menarik jiwa dan raga gitu biasanya yang menarik jiwa atau menarik hawa jadinya ya menarik hawa dan sebenarnya rekomendasi tadi jawab ke Bu Rofa rekomendasinya itu adalah memang perempuan itu nomor satu gitu ya. Perempuan itu pasti nomor satu gitu jadi dia ya namanya jualan mobil jualan motor sales juga rata-rata memang perempuan gitu ya. Nah, saya agak khawatir gitu saya juga sempat WA ke Prof. A juga ini pertama kali saya bikin apa avatarnya itu perempuan gitu. Karena selama ini tuh hampir belum pernah. Masih ada sekitar 25 sampai 50 apa namanya video yang tokohnya perempuan juga. Itu tinggal tunggu waktu saja karena memang kita sudah set untuk 1 tahun ke depan untuk APIC itu. Jadi kita agak campur-campur dikit gitu ya. Jadi tadi ada pilihan pertama itu adalah perempuan. Jadi tokohnya itu perempuan, nah yang namanya perempuan pasti nggak mungkin dong perempuan yang apa istilahnya itu yang nggak enak dipandang gitu kan ya. Nggak enak dipandang pasti sudah enak dipandang. Aduh ini agak-agak sedikit dari sisi fikih dakwahnya agak khawatir juga nih gitu ya. Itu yang pertama temunya perempuan ya yang ya cantik lah gitu mungkin ya. Walaupun cantik itu relatif mungkin ya ke Prof. Dr. Mahmud Said ini ya relatif gitu ya. Tapi ya seperti itu yang pertama. Yang keduanya itu adalah juga laki-laki gitu ya laki-laki. Tapi dia laki-lakinya itu kalau tipe yang paling digemari oleh masyarakat itu adalah memang yang atletis gitu ya, yang atletis gitu ya. Baru yang berikutnya itu adalah ada anak-anak, cuman anak-anak ada beberapa ya, ada anak-anak juga, cuma saya itu agak sedikit eksploitasi, apalagi kalau di bawah 3 tahun atau 5 tahun kan biasanya AI itu juga biasanya menolak juga. Kemudian yang terakhir ada yang agak badannya agak gemuk gitu ya. Yang gemuk itu biasanya mencerminkan apa ya semacam kemakmuran di beberapa wilayah Pasifik biasanya. Tapi sebenarnya sih kita pengen mencoba untuk menghilangkan itu sebenarnya. Jadi biar ada variasinya lah gitu ya, ada variasinya. Itu sebagai background saja untuk istilahnya itu melihat bagaimana sebenarnya kenapa ini menjadi penting. Oke, saya juga punya 3 tipe slide juga hari ini. Kita mungkin bisa agak-agak apa ya? Tadi pertama itu ngobrol, kemudian diskusi mungkin agak sedikit serius ya. Saya akan bukakan sekarang itu juga sudah di teman-teman di Malaysia itu sudah biasa pakai notebook LM ya. Izin saya juga share untuk apa yang notebook LM-nya izin. Ini kaitan dengan ini sebenarnya ya, kaitan dengan sama ya, lebih ke teoritis karena judulnya itu sangat-sangat webinar gitu ya, sehingga kesannya itu sangat teoritis sekali ya, sangat teoritis dan juga sangat-sangat serius lah bahasanya gitu. Kalau kita pengennya tuh ngobrol lebih santai, bahkan kita buat workshop, ayo nanti kita ada sesinya tenang aja ya. Baik, saya ingin jelaskannya ada dua. Yang pertama saya menggunakan uh, notebook LM, nanti yang keduanya itu menggunakan yang sudah standar pakai Gamma ya. Kemudian yang berikutnya mungkin pakai yang kita diskusi langsung, mudah-mudahan ada waktunya ya kita bisa praktek ya, kita bisa praktek untuk melihat bagaimana sebenarnya dari optimalisasi mengoptimalkan ini. Saya akan sangat senang sekali ketika bisa sharing karena ada satu kata dari seorang narasumber saya waktu saya membuat sebuah riset itu, beliau mengatakan bahwa kita itu terlalu banyak dosa gitu ya. Kita itu terlalu banyak dosa sehingga ya usahakanlah ada jejak digital positif yang ada di internet gitu ya, yang ada di internet yang itu mungkin akan abadi selama internetnya itu ada gitu ya. Jadi selama internetnya itu ada, videonya ada atau tulisannya ada, itu akan tetap abadi.
Itu satu juga motivasi ya, semangat bagi kita untuk ya kita sedikit meninggalkan lah gitu ya, meninggalkan dari jejak, meninggalkan tapi memberikan warisan gitu ya, memberikan legacy untuk generasi kita, terutama terkait dengan hal-hal ya yang menurut agama kita itu ini adalah sebuah kebaikan, dan itu ternyata juga memberikan maslahat, memberikan kemanfaatan ya untuk masyarakat ya, umat dan seluruh semesta. Itu selalu yang saya sampaikan. Baik, sambil menunggu ini yang dioptimalisasi AI untuk literasi HES ini ya. Ini saya ambil dari saya gunakan notebook LM ya. Jadi sekarang itu memang tadi luar biasa ya. Artinya berbagai AI itu kita ingat kemarin ya, ada isu, bukan isu sih ya. Jadi Grok miliknya Elon Musk itu kan dilarang di Indonesia karena memang sangat membahayakan sekali gitu ya. Jadi ini mungkin nanti ini sebagai kita diskusi awal terkait dengan antara AI, artificial intelligence (AI) ya, dengan hukum bisnis syariah atau hukum ekonomi atau hukum secara umum ya, hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia ini kan luar biasa sekali ya. Kemarin setelah Kementerian Informasi itu melarang adanya Grok, dan hasil dari beberapa video itu saya memang menggunakan Grok juga ya. Selain sebelumnya itu saya menggunakan Dreamina ya, menggunakan Dreamina, kemudian untuk promnya saya menggunakan ChatGPT ya. Kemudian nanti pakai Dreamina, kemudian juga saya pakai yang Google VO3 juga. Ya, cuman VO3 itu kan dia biasanya berbayar, kalaupun gratis dia hanya sebulan itu satu gitu ya. Jadi kita ada beli yang gratis itu bisa beberapa akun, 5 akun family itu bisa kita gunakan ya. Nah, hasilnya juga nanti tergantung kepada promnya ya, tergantung kepada promnya apakah dia itu istilahnya itu memang bisa gitu ya, atau mungkin tidak gitu ya. Oke, ntar. Nah, ini kayaknya agak sedikit gangguan. Jadi saya punya dua, ini saya sudah siapkan juga nih untuk materi-materinya. Jadi saya sudah siapkan untuk 1 tahun ke depan gitu. Jadi bahkan lebih gitu ya. Itu satu hari itu lebih dari 2 video ya. Oke, sebentar. Bapak sekalian, nanti kita bisa diskusi bersama, dan saya akan sangat senang sekali ketika kita bisa mungkin sharing ya, terutama ide gagasan ya. Bahkan kalau perlu tadi ada waktu kita bisa langsung praktek ya. Tadi saya simple, sebenarnya sangat simple sekali ya. Pertama mungkin bisa menggunakan ide gagasan kita sendiri gitu ya. Ini dari gambar samping saya ini ada gambar orang pakai pakaian Jawa itu, ini masih gambar, ini saya hasilkan dari Grok juga ya. Grok, nah karena Groknya itu dilarang di ban di Indonesia, akhirnya ya biasa ya, apa namanya itu di Indonesia ini kan cari-cari, akhirnya pakai VPN ya. Pakai VPN, saya rasa semuanya udah tahu bagaimana VPN itu digunakan untuk mengakses internet ya, materi-materi yang memang tidak, istilahnya itu tidak diperkenankan di Indonesia ya, dan yang berbayar di black web itu juga lebih ngeri lagi. Baik, mungkin saya sedikit ini dulu ya, agak serius dulu nih. Nanti pengennya ngobrol ya Mas Bagas ya, biar agak santai. Baik, izin untuk memulai. Ya, materi kita adalah menggunakan artificial intelligence untuk dakwah dan sosialisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, bersama saya, Abdurrahman Misnu. Baik, kita bicara tentang era baru dakwah, di mana AI itu adalah bagian dari transformasi dakwah digital. Ya, ini semacam chatbot Islami yang inovatif, di mana saya ambil satu pendapatnya Prof. Nur Hidayat yang mengatakan bahwa AI telah melahirkan chatbot Islami yang efektif menjawab pertanyaan agama dan meningkatkan literasi digital para dai. Ini bicara tentang AI itu yang ke depan ya. Jadi mungkin nanti ada AI syariah gitu ya. Ada sih beberapa sekarang itu ChatGPT juga, berbasis ChatGPT juga ya, yang memang dia itu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam Islam, itu sudah ada gitu ya. Nah, sayangnya memang tentu saja di sana kan ada hegemoni, ada semacam mungkin pendapat-pendapat yang mayoritas gitu ya. Ini menjadi menarik. Intinya adalah AI itu menjadi chatbot Islami yang inovatif, menjawab semua pertanyaan ketika mungkin beberapa orang tuh bertanya malu dan sebagainya, atau bertanya ke
kita sebut AI yang apa ya, konvensional gitu boleh ya, lughatan secara bahasa itu yang jawabannya itu bisa jadi kurang tepat, terutama kaitan dengan Islam. Ini lihat saja ketika saya menggunakan gamma, ini hampir semua tulisan bahasa Arab itu salah. Ini alhamdulillah tulisan Allahnya itu betul ya. Kalau kaligrafi itu hampir semuanya salah. Kayaknya hampir semuanya pengalaman ya. Yang kedua kita bicara tentang penyebaran dakwah secara personal, di mana AI itu mempermudah penyebaran dakwah melalui teks, video, podcast, animasi, otomatis yang personal dan cepat menjangkau audiens yang lebih luas. Dulu di divisi saya ini ya, divisi kami itu sempat bingung nih gimana mau buat untuk semacam apa annual report ataupun juga semacam dia itu kumpulan dari beberapa informasi. Ternyata sekarang sudah bisa pakai notebook LM. Mas juga Prof. Rawas sempat tanya, gimana nih kita mau buat tentang misalnya itu bank syariah di Indonesia atau asuransi atau pasar modal atau halal industri. Ternyata dengan notebook LM itu sudah bisa terjawab. Ya, saya ada satu lagi sebenarnya tadi itu untuk ininya, untuk apa? Untuk slide-nya itu ya. Kemudian aplikasi agama yang cerdas, smart gitu ya. Maksudnya bagaimana aplikasi yang memungkinkan ya seorang muslim itu bisa memahami dinnya atau agama itu secara kafah, secara keseluruhan. Ini akan menjadi satu ya sekarang memang sudah terjadi ya perang digital di mana informasi itu betul-betul dikuasai oleh para pemilik dari bank data. Oke, ketika bicara tentang sosialisasi, berarti bicara tentang bagaimana sebenarnya tadi keprihatinan tentang pertumbuhan di beberapa lini itu cepat, tapi literasi itu rendah. Itu sudah kayak kita udah pahami bersama ya. Yang kedua adalah memperluas akses edukasi. Ini sampai ke kampung-kampung. Saya buat beberapa tipenya itu yang orang kampung gitu ya. Orang kampung maksudnya itu agar lebih dekat bahasanya. Saya sempat bikin juga yang anak-anak Jaksel gitu ya, Jakarta Selatan. Ternyata bisa, cuman mungkin karena kepalanya ini satu gitu. Jadi idenya itu tadi apa ya, ya udah kebanyakan itu aja lah, udah promnya itu saya ambil yang laki-laki ini aja lah gitu, promnya lebih biar lebih gampang gitu, jadi nggak terlalu mikirnya, kita fokus ke kontennya ya. Oke, kemudian juga kolaborasi ulama dan teknologi, saya rasa ini ulama-ulama dan juga cendekiawan tadi ya di hukum ekonomi Islam itu mestinya memang harus sering-sering nih ya Bu Rafa ya, kita sering lagi ini, walaupun juga cukup banyak ya kemarin tentang Paris dan sebagainya. Oke, aplikasi AI dalam dakwah dan ekonomi syariah, utamanya di hukum ekonomi syariah, ini alhamdulillah sudah kita lakukan dan ada beberapa kendala ya, terutama terkait dengan mungkin penyebarannya secara lebih luas. Tapi saya yakin ya, saya juga punya apa akun YouTube pribadi juga, rata-rata di atas 800 ribu gitu ya. Dan tadi alhamdulillah ada beberapa yang tercerahkan, jadi minimal tahu lah. Dan saya harapkan di real video, walaupun kita sebenarnya kemarin saya sempat dengan admin APC itu yang paling banyak ini kan sekarang itu di TikTok gitu ya. Cuman kita belum merambah ke sana karena ya mungkin keterbatasan dari tenaga waktu gitu ya. TikTok itu dia akan lebih banyak lagi sebenarnya. Ini mungkin next time lah ya. Jadi aplikasi dari AI dalam dakwah khususnya di ekonomi syariah ini terkait dengan beberapa hal, terutama kaitannya dengan bagaimana memahamkan terkait dengan hukum ekonomi Islam. Oke, ini juga sama ya, di pesantren juga sama, kemudian di masyarakat di pedesaan, masyarakat urban juga sama. Ya tadilah kita sebut saja ya 10% lah mewakili. Kalaupun naik itu ya mungkin kalau dengan industri yang lainnya mungkin rata-rata itu ya tidak sampai 20% yang memahami, belum lagi yang ngeyel. Ini lebih banyak lagi yang ngeyel biasa karena hawanya biasanya nih gitu ya, tentang terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Oke, perspektif hukum Islam dan pasir syariah terhadap AI ini juga penting ya. Jadi kita mungkin agak lebih luas lagi. Ini mungkin nanti yang backgroundnya fikih atau backgroundnya hukum Islam itu pasti akan bertanya gimana nih ya bikin avatar yang pertama gitu ya. Kemudian juga mungkin nanti dari sisi isinya. Kemudian yang kedua itu nanti dari sisi mungkin apa ya, ya yang sesuatu yang ada di dalamnya, karena kan banyak hal ya, banyak hal apalagi nanti kalau kaitannya pembahasannya tentang hukum Islam. Kayak nanti boleh tanya ke Prof. Hadnan Taufik nih ya, untuk melihat gimana sih mulai dari membuat gambar. Dulu kan sempat ada kontroversi dalam membuat gambar, kemudian membuat video. Sebagian mengatakan membuat video itu boleh. Nah, gimana nih kalau AI? Nah, termasuk juga saya walaupun ada sih saat
mungkin hanya satu atau dua yang gambar orang gitu ya. Gambar orang itu maksudnya mukanya itu kan bisa diganti dengan muka kita sendiri, muka orang lain itu juga dengan mudah. Dan itu kemarin itu yang paling parah itu adalah yang tadi saya sebut saja ya Grok gitu ya, yang memang dia itu bisa melakukan apa saja gitu ya, foto dimanipulasi dan sebagainya. Saya sempat uji coba gitu, ternyata kalau sekarang alhamdulillah kecuali yang pakai VPN itu memang bebas gitu ya. Nah, di negara-negara tetangga Singapura gitu ya, kemudian juga negara-negara di UK, di USA gitu ya, itu rata-rata ya mereka bebas mau apa saja gitu ya, termasuk juga kalau kita beli semacam akunnya, akun yang di black web itu ya betul-betul apa ya, bebas semuanya gitu ya, artinya kita bisa mengeksploitasi kita bisa melakukan apa saja dari sebuah gambar, ya dari sebuah gambar ini kan sangat berbahaya sekali. Kemarin kan sebenarnya yang kebetulan kemarin itu yang punya itu adalah beberapa tokoh nasional gitu, sehingga kemudian dilarang di Indonesia gitu ya. Oke, berikutnya ini ketika bicara tentang uh, perspektifnya fikih, tentu saja AI itu adalah sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Kalau dalam kaidah itu katakan mala yatimu wajib wa huwa bihi wajib gitu ya. Jadi ketika dakwah menyampaikan itu sebuah wajib, maka menggunakan itu menjadi sebuah kewajiban ya untuk kita bisa menyampaikan. Ya, dan alhamdulillah sih kalau kita lihat di short video, di reel video gitu ya, di TikTok juga itu kan pesan-pesan dari asatidzah ya, dari ulama-ulama kita kan sudah cukup banyak. Tapi membuat formatnya itu menarik, nah itu yang paling penting sebenarnya itu ya. Jadi bukan hanya sampai, tapi memang disenangi ketika mungkin ada yang lucu atau ada yang artis atau ada yang sesuatu yang mungkin menyenangkan hawa gitu, kemudian di like ya, bahkan viral dan sebagainya. Kenapa yang ekonomi itu tidak gitu ya? Jadi kita terus berjuang untuk dakwah fisabilillah. Oke, pengawasan ulama sangat penting juga. Ini berarti nanti ada memang pakar-pakarnya nih di APIC, di MUI gitu ya, untuk lihat ini boleh nggak sih seperti ini gitu ya. Nah itu mungkin kita perlu eksplor lagi lebih luas lagi. Risiko distorsi informasi, dan ini terjadi ya, ini terjadi